Teman-teman, buat kalian yang masih suka ngebecandain orang lain secara fisik, entah karena dia gemuk atau mukanya dibilang jelek karena di bawah standar, tolong berhenti ya. Karena kita nggak tahu di balik semua itu seorang tuh sedang punya beban seperti apa. Contohnya di kasus ini, ada loh seorang perempuan yang demi buah hatinya dan menghidupi keluarganya, dia rela masuk sirkus orang aneh, dia pertontonkan kekurangan fisiknya, semua itu supaya keluarganya bisa makan. Dia nahan sakit hati, dia nahan ejekan, semuanya demi keluarga. Dan kenapa kok sampai ada orang yang kepikir bikin sirkus orang aneh, memamerkan orang-orang dan kekurangan fisik mereka? Ya gara-gara SDM-nya masih rendah. Dan itu bikin banyak orang jadi bahan ejekan cuma gara-gara kondisi fisiknya. Dan para penonton ini nggak mau tahu para anggota sirkus itu sakit hati, mereka merasa sedih, mereka marah. Yang mereka tahu adalah mereka cocok jadi bahan ketawaan. Dan teman-teman mau tahu nggak cerita lengkapnya seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Nama perempuan ini adalah Mary Ann Webster. Dia anak ke-8 dari 8 bersaudara. Dan waktu lahir dia tuh cantik banget kayak boneka. Rambutnya kecoklatan, matanya lentik, bibirnya mungil, kulitnya manis. Pokoknya dia perempuan yang cantik banget. Tapi walaupun dia cantik bukan berarti dia jadi yang manja ya. Mary tinggal di London Timur, di mana di tahun 1874 ketika dia lahir, kehidupan di sana sangat keras. Jadi yang namanya anak itu kebiasaan membantu keluarga mereka sejak kecil. Mulai dari berdagang, ngebantu orang tua, pokoknya nggak ada waktu buat manja-manjaan. Dan lingkungan yang keras ini membentuk karakternya Mary jadi sosok yang tangguh dan sangat bertanggung jawab. Istilahnya dia tuh bukan modal tampang doang ya. Nah seiring berjalannya waktu dia tambah dewasa, kecantikannya makin kelihatan teman-teman. Dan sebagai seorang wanita muda dia tuh dikenal memiliki penampilan yang sangat menarik. Rambutnya semakin kelihatan lebat, wajahnya cerah, ditambah lagi Mary juga orang yang super duper ramah. Nah orang sekitar Mary itu mengenangnya sebagai sosok yang hangat dan juga penuh rasa percaya diri. Di usia 22 tahun Mary jadi seorang perawat dan sepanjang karirnya dia tuh disayangi oleh pasien-pasiennya. Dan kebayangnya waktu kan yang namanya ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Orang-orang menahan sakit, kadang-kadang penyakit yang bisa disembuhkan sekarang belum bisa disembuhkan di zaman itu. Dan tapi orang-orang yang sakit ini ketika melihat seorang perawat namanya Mary full senyum, ramah, suaranya lembut, itu rasanya mereka udah sembuh duluan deh. Pantesan ya Mary jadi perawat kesayangan bagi pasien-pasiennya. Ditambah lagi yang namanya pekerjaan perawat itu udah pasti menuntut disiplin tinggi, kesabaran, empati yang besar menghadapi pasien, belum lagi kalau kena marah dari dokter. Buat teman-teman di sini yang berprofesi sebagai perawat, salut buat kalian, salam hormat saya. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Jadi profesi ini memberi Mary itu stabilitas, tujuan hidup dan juga kemandirian. Karakternya semakin terbentuk. Waktu Mary umurnya 27 tahun, dia menikah dengan seorang laki-laki yang sangat baik namanya Thomas Bevan. Dan mereka dikaruniai 4 orang buah hati. Bisa dibilang ini adalah puncak kebahagiaannya Mary. Karena kebahagiaannya udah lengkap nih, punya suami yang baik, karirnya bagus, dan keluarganya pun lengkap. Tapi sayangnya kebahagiaan Mary ini nggak bertahan lama teman-teman. Karena suatu hari tiba-tiba aja Mary tuh mulai ngerasa gejala aneh di tubuhnya. Jadi tubuhnya tuh mulai berubah. Dan perubahan di tubuhnya Mary itu nggak masuk akal di zaman itu ya. Mary ngerasain pertumbuhan abnormal di sekujur badannya. Mulai dari tulang-tulang wajahnya membuat rahangnya itu pelan-pelan memanjang dan melebar secara ekstrim. Tadinya wajahnya mungil, dagunya lancip, ini kemudian mulai kotak dan bahkan bisa dibilang nih wajahnya Mary itu agak-agak mirip laki-laki jadinya.
Dan pertumbuhan yang nggak masuk akal ini pelan-pelan buat Mary merasa kesakitan juga. Dia sering merasa sakit kepala, pandangannya kabur, dan wajahnya semakin berubah. Bisa dibilang nih, Mary tuh mulai diserang dari segala arah. Perubahan fisik, terus juga sakit di sekujur wajahnya, belum lagi pandangan orang-orang. Ya, namanya orang saat itu yang namanya pendidikan tentang medis udah pasti masih terbatas. Mereka ngeliat nih, kok wajahnya Mary berubah ya? Tadinya cantik, kok sekarang mirip cowok. Dan bahkan tetangga Mary ada yang tega bilang, ih jangan-jangan nih si Mary kena kutukan lagi. Mentang-mentang dulu dia cantik, mungkin dia merasa sombong, sekarang wajahnya berubah. Ya biasalah, mungkin juga ada orang yang sirik ya dengan kecantikannya Mary dan juga dengan kebahagiaannya yang lengkap. Dan seakan-akan teman-teman penderitaannya Mary itu nggak cukup sampai di situ. Di tahun ke-12 ketika dia menikah sama Thomas Bevan, tiba-tiba aja suaminya kehilangan nyawanya secara mendadak. Dan otomatis nih Mary mau nggak mau jadi single parent bagi 4 orang buah hatinya. Dia mulai muter otak cari cara bagaimana dia bisa menghidupi buah hatinya ini. Awalnya Mary coba kembali menjadi perawat, tapi karena penampilan udah berubah, wajahnya terutama ya teman-teman, wajahnya udah nggak cantik lagi seperti dulu. Kemudian ditolak di mana-mana, nggak ada rumah sakit yang mau menerima Mary sebagai perawat gara-gara wajahnya nggak memenuhi standar. Jahat banget ya. Dan demi menghidupi para buah hatinya, Mary pun menerima pekerjaan kasar apa aja dia kerjain. Menggosok lantai, membersihkan rumah, sampai angkat-angkat barang berat, semuanya demi para buah hatinya. Pokoknya bagi si Mary ya, setiap pesan itu sangat berarti. Berapapun itu dia kumpulkan demi sepatu, buku sekolah, makanan untuk semua buah hatinya. Yang namanya ibu ya teman-teman, bahkan dia tuh sering banget rela kelaparan asalkan semua kebutuhan buah hatinya tercukupi. Dan di tengah-tengah himpitan ekonomi yang luar biasa, dia harus bekerja kasar memenuhi kebutuhan para buah hatinya. Tiba-tiba aja ada pengumuman nih, ada kompetisi pemilihan perempuan paling jelek di dunia. Ya benar teman-teman, gak salah dengar, kompetisi pilihan perempuan paling jelek di dunia. Dan jujur ya, kompetisi ini adalah bentuk penghinaan yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi buat Mary, dia ngeliatnya sebagai semacam peluang. Dia harus mengesampingkan rasa sakit hatinya, rasa sedih, rasa marah, karena ada iming-iming hadiah uang lumayan besar bisa dia terpilih jadi perempuan paling jelek di dunia. Dan buat Mary, pilihannya itu bukan lagi yang namanya harga diri, ejekan, tapi antara masa depan keluarganya, kalau dia nggak mau keluarganya sampai kelaparan. Akhirnya dia menahan rasa malu, rasa marah, rasa sedihnya demi seorang ibu yang mau melunasi tagihan ngasih makan keluarganya. Mary pun ikut kompetisi ini. Dia pamerkan kondisi fisik yang selama ini berusaha dia sembunyikan. Dia tampilkan di depan orang-orang. Lihat nih, saya adalah perempuan paling jelek di dunia. Saya nggak peduli kalian memandang saya seperti apa. Dan semoga saya menang. Karena uangnya adalah untuk buah hati saya. Dan akhirnya teman-teman, Mary pun memenangkan kompetisi ini. Di depan mata ribuan orang dinobatkan jadi perempuan paling jelek di dunia. Dan dia dapat hadiah uang. Uangnya digunakan untuk menghidupi buah hatinya. Dan saat itu ternyata ada seorang agen sirkus yang menawarkan kontrak kerja yang menjanjikan pendapatan besar, tapi sangat merendahkan harga dirinya Mary. Agen sirkus ini punya pertunjukan, namanya pertunjukan orang-orang aneh. Dan dia ngeliat nih, wah ini ada perempuan paling jelek di dunia, pasti bisa mendatangkan pendapatan yang sangat besar sebagai atraksi baru di sirkusnya saya. Dan orang ini yang ngerasa dia bisa mengendalikan semuanya demi uang, dia datangin Mary. Dia tanpa malu-malu, tanpa pertimbangan perasaannya Mary, dia bilang seperti ini, kamu mau nggak masuk sirkus orang aneh? Muka kamu tuh kan jelek ya, tapi bisa jadi uang loh. Caranya gampang, kamu tinggal memamerkan kejelekan kamu di depan banyak orang untuk ditertawakan. Dan Mary sakit hati, dia ngerasa sedih, tapi ya udah dia nggak punya pilihan lain. Semuanya demi sang buah hati. Dan jujur teman-teman, saya nggak bisa pikir ya, kok bisa ada orang yang kepikir untuk mengumpulkan orang-orang dengan bentuk fisik yang dianggap berbeda, cuman untuk diejek dan kemudian mereka membayar untuk diketawain. Dan itu lagi-lagi teman-teman, bahayanya sumber daya manusia alias SDM yang masih rendah. Padahal ya teman-teman, kok mereka tahu nih apa yang dialami oleh Mary, mereka gak akan sampai hati.
Karena ini penjelasan medisnya. Kenapa? Wajahnya Mary itu bisa berubah dengan begitu ekstrimnya dan mengerikan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi Mary itu mengalami apa yang disebut dengan akromegali. Jadi di otak kita itu ada kelenjar kecil namanya kelenjar pituitari, letaknya ada di bawah otak besar. Ukuran kelenjar ini tuh sangat kecil teman-teman, cuman sebesar biji kacang polong lah kira-kira. Tapi fungsinya luar biasa besar. Meskipun bentuknya kecil, kelenjar ini tuh mengendalikan sistem hormon di dalam tubuh manusia. Jadi kelenjar pituitari ini mengontrol fungsi penting seperti metabolisme, reproduksi, dan juga respon terhadap stres. Nah, tugas paling utama dari kelenjar ini adalah memproduksi hormon pertumbuhan manusia. Pertumbuhan tulang-tulang kita yang nantinya memanjang, tambah tinggi, tambah lebar. Nah, sebagian besar kasus pertumbuhan berlebih itu dipicu oleh tumor jinak yang ada di kelenjar tersebut. Tumor jinak atau adenoma pituitari ini merupakan jenis kanker yang sebenarnya sih nggak berbahaya. Nah, kelenjar ini mengalami semacam perubahan di gennya sehingga membelah diri tanpa terkendali, semakin lama semakin besar, hormon yang semakin banyak keluar tanpa terkendali. Nah, akibatnya inilah yang dialami oleh Mary. Penyakit ini menyerang Mary ketika dia dewasa sehingga tulang panjangnya itu sebenarnya nggak bisa memanjang. Kelebihan hormon tersebut akhirnya memaksa jaringan lunak dan juga tulang pipihnya itu untuk menebal. Makanya wajahnya jadi semakin kotak, semakin tegas, bahkan dibilang mirip wajah laki-laki. Nah, rahangnya Mary itu mengalami yang namanya prognatisme atau penonjolan ke depan secara lumayan ekstrim. Struktur giginya Mary berubah secara permanen gara-gara perubahan tulang rahangnya si Mary tadi. Nah, tulang di atas alis matanya juga mulai menebal, buat dahinya pun menonjol sehingga agak-agak kelihatannya tuh kayak dahinya tuh membulat gitu. Nah, pembesaran tulang wajah dan di jaringan wajahnya ini memberikan tekanan luar biasa pada saraf-sarafnya yang menyebabkan Mary merasa kesakitan, sakit kepala, nyeri di wajah. Ini semua diatakan selama bertahun-tahun. Nah, nggak cuma itu, organ-organ dalam seperti jantung dan levernya Mary juga ikut membesar. Kondisi perbesaran jantung atau kardiomegali ini itu akan memicu komplikasi yang lumayan mengancam nyawa. Nah, penderita pembesaran jantung itu sangat rentan terkena kondisi gagal jantung kronis atau menahun. Ditambah lagi saat itu ilmu pengetahuan kedokteran belum semaju sekarang. Pengobatannya juga masih sangat terbatas. Nah, nggak cuma itu, saluran napasnya Mary juga menyempit hingga memicu henti napas ketika dia sedang tidur. Kondisi henti napas saat ini disebut juga dengan sleep apnea. Nah, tumornya ini terus membesar ke atas dan juga mulai menekan saraf-saraf matanya Mary. Tekanan pada persimpangan saraf atau kias waktu ini akhirnya menyebabkan penurunan penglihatan secara bertahap. Dan sekarang dengan ilmu kedokteran, memang dokter bisa dengan gampang mengangkat tumor ini dengan cara yang relatif aman. Ada juga terapi lain, misalkan menggunakan obat suntik khusus untuk mengecilkan tumor kelenjar pituitari tadi. Sayangnya enggak di zaman itu. Orang-orang belum tahu, yang mereka tahu adalah Mary punya wajah yang sangat buruk rupa dan pantas masuk sirkus orang-orang aneh. Dan mau nggak mau Mary pun akhirnya bergabung dengan sirkus itu, semuanya demi keluarga. Tahun 1920 dia pindah dari London ke Amerika Serikat bersama semua buah hatinya. Di sana si penyelenggara sirkus sengaja mendandani Mary dengan pakaian ala cowok yang longgar dan polos untuk ngeliat ini perubahan fitur-fitur di wajah dan fisiknya supaya menarik perhatian para penonton. Apa ini jahat? Iya, sangat. Tapi lagi-lagi semua ini demi uang. Dan waktu itu Mary terkenal sebagai wanita paling jelek di dunia. Bayangin aja, semua koran tuh ngeliatin mukanya Mary, inilah wanita paling jelek di dunia. Mereka nggak mau tahu kalau saat itu perasaan Mary udah pasti sakit hati luar biasa. Tapi dia tahan demi mendapatkan uang supaya keluarganya bisa makan. Dan nggak cuma itu teman-teman, nggak hanya di koran, tapi wajah Mary juga dijadikan kartu pos, semacam souvenir kenang-kenangan. Ini nih ada perempuan paling jelek di dunia, ditaruh di berbagai pameran, misalkan pasar malam, semuanya tak paling ingat wajahnya Mary. Mereka pengen di kartu pos itu sebagai kenang-kenangan buat mereka ketawain. Ya memang secara finansial posisinya Mary sudah mulai membaik, karena nih
kalau disetarakan dengan nilai mata uang sekarang, dia tuh berhasil mendapatkan ratusan ribu dolar. Dan ini menginginkan si Mary bawa keluarga pindah ke New York demi kehidupan yang lebih stabil dan juga lebih terjamin. Dan ya, sejak pertengahan tahun 1920-an, Mary jadi penampil reguler di pertunjukan Dreamland yang ada di Coney Island sebagai si perempuan paling jelek di dunia. Dia cuma dipamerkan untuk diketawain. Di tengah semua ketawa dan juga ejekan penonton di panggung, Mary berhasil menciptakan ruang yang aman bagi semua buah hatinya. Ya, semua buah hatinya bisa sekolah, tumbuh normal tanpa bayang-bayang panggung sirkus yang merendahkan ibu mereka. Tapi di tahun 1927, teman-teman, Mary ketemu dengan seorang dokter. Namanya Dr. Harvey Cushing, seorang ahli bedah saraf terkemuka yang pelajari kelenjar pituitari. Dan bagi Dr. Harvey, Mary Ann ini adalah contoh nyata dari kasus akromegali yang sedang dia teliti. Dan pertemuan ini jadi momen langka di mana Mary untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya diperlakukan secara terhormat sebagai seorang manusia yang perlu ditolong, bukan sebagai tontonan yang untuk ditertawakan. Dan Dr. Cushing ini juga memperjuangkan harga dirinya Mary. Ketika satu kali ini ada majalah Time itu menulis artikel yang merendahkan Mary, Dr. Cushing sampai menulis surat terbuka yang mengecam tulisan tersebut. Dia bilang, Anda tidak berhak mempermalukan perempuan ini. Dia itu terkena penyakit, dia harus tolong, bukannya dia tertawakan. Dr. Cushing di surat terbukanya dia menjelaskan bahwa penampilan Mary itu adalah penyakit biologis yang serius, bukan lelucon atau pilihan aneh, tidak boleh tertawakan. Nah, pembelaan dari seorang dokter inilah yang pelan-pelan mulai membuka mata masyarakat luas, teman-teman. Mereka pun sadar kekurangan fisiknya Mary itu bukan untuk ditertawakan. Mary juga manusia walaupun fisiknya beda. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, juga gara-gara keterbatasan ilmu kedokteran saat itu, kondisi fisiknya Mary semakin drop. Karena tadi jantungnya semakin lemah dan juga paru-parunya semakin gak kuat gara-gara komplikasi sakit yang dia derita. Dan di bulan Desember tahun 1933 pun, Mary akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dan dia cuma minta satu hal, teman-teman, dan ini mengharukan banget. Dia bilang, saya minta nanti kalau saya sudah nggak ada, jasad saya tolong dibawa ke London ya, saya mau dimakamkan di sana. Kenapa? Kenapa di London bukan di Amerika? Karena di London itu adalah lingkungan yang dia kenal dengan sangat baik. London itu masa kecil Mary ada di sana waktu dia masih bahagia sama suaminya sebelum suaminya nggak ada. Mary cuman nggak mau dimakamkan di tanah, di negara di mana dia jadi bahan tertawaan buat orang banyak. Dan pada akhirnya sebagai seorang ibu, teman-teman, Mary berhasil memperjuangkan hidup para buah hatinya. Mereka semua hidup dengan sangat-sangat layak. Dan puluhan tahun kemudian, yang tepatnya di awal tahun 2000, ada perusahaan kartu ucapan namanya Hallmark. Dia menggunakan foto Mary di kartu ucapan ulang tahun sebagai bahan candaan. Tapi untungnya di saat itu masyarakat udah mulai lebih teredukasi. Dan banyak banget orang yang protes, termasuk dokter-dokter spesialis. Dan akhirnya Hallmark minta maaf, mereka menarik kartu tersebut dari peredaran. Karena ya untung aja ya satu orang mulai sadar kalau fisik itu bukan buat bercandaan. Tapi kejadian ini justru membuat masyarakat mencari tahu nih siapa sih Mary yang ada di foto itu. Mereka mulai pelan-pelan menelusuri kisah hidupnya Mary. Dan akhirnya mereka menemukan cerita tentang perjuangan seorang ibu yang rela dinobatkan sebagai perempuan paling jelek di dunia, rela jadi bahan tertawaan demi memperjuangkan hidup para buah hatinya. Dan dia adalah pejuang keluarga yang luar biasa tangguh. Bahkan ada yang bilang harusnya Mary dikenal sebagai perempuan yang paling cantik di dunia, sebagai ibu paling luar biasa di dunia. Jadi kesimpulannya teman-teman, penampilan fisik seorang itu nggak pernah mencerminkan karakter, nilai, ataupun kebaikan hatinya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, nggak pernah ada alasan untuk merendahkan, apalagi menghakimi seorang dari kekurangan fisiknya. Karena ilmu pengetahuan itu udah ngajarkan kita kalau banyak banget kondisi fisik yang kelihatannya nggak biasa itu sebenarnya adalah penyakit medis. Di balik fisik yang berbeda ada orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya dan juga kadang-kadang berjuang demi keluarganya. Ini bukan hukuman atau bahkan candaan yang bisa kita ketawain.
Dan yang namanya empati itu adalah ukuran kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Seseorang nih yang memilih memahami penderitaan orang lain akan lebih berarti ketimbang mereka yang cuman mampu menertawakan perbedaan. Dan ingat, kita sebagai manusia itu enggak diukur dari bagaimana kita memperlakukan orang yang kita anggap sempurna, tapi dari bagaimana kita masih menghormati orang yang hidup dengan keterbatasan atau penyakit langka.